Kita mau bahas apa sekarang, guys? Bahas Axis. Coba lihat bareng deh. Oke. Kan kita lagi pandemi nih ya kan, terus kemarin nih 2 tahun kok kayaknya kita kayak skip ya gitu. TV kali ini tuh pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya kemarin di pandemi tuh banyak banget yang terjadi loh gitu. Terus ya udah, kemarin tuh banyak banget yang terjadi dan it's okay, kita bisa bikin cerita yang baru dari pandemi dan sekarang kita udah mulai menuju endemi and then we can continue our story. Sekarang tuh waktunya itu bisa dimulai lagi karena pandemi kayak is finally over gitu loh. Kira kita coba bikin beberapa cerita yang kira-kira cerita-cerita kocak apa lagi yang bisa dilanjutin lagi, yang bisa ada lagi gitu, yang bisa dimulai kembali kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ada beberapa hal yang dari agency board yang coba kita ulik nih di sini. Yang pertama, kalau misalnya manifesto itu base lo itu udah pasti kata-kata kopi. Jadi kopinya yang pertama kali banget kita coba ulik. Kita coba bikin gimana caranya supaya lebih berasa lagi kayak emang ngomong gitu ya ke temen, kayak sesuatu gini. Kata-kata kan harusnya bisa begitu diomongin tuh ngebuat lo senyum atau ngebuat lo kena lah di lo gitu. Atau buat lo yang jadian tapi nggak pernah ketemu orangnya langsung. Nah itu yang coba awalnya kita rubah tuh. Itu perubahannya sih mungkin kalau misalnya mau lihat awalnya begini nih kira-kira, terus setelahnya begini. Nah itu yang pertama kita ulik. Nah kita coba bikin scene-scene yang ada di agency board ini gimana caranya supaya lebih hidup lagi lah. Ada beberapa yang kita coba tambahin nih, kayak bahwa selama lo pandemi gitu kan, lo sekolah tuh seragam doang kan. Nah jadinya kita bikin cerita nih, ada anak yang masuk sekolah atasnya doang yang siap tapi bawahnya ternyata kekecilan celananya. Terus juga karena banyaknya scene-nya segala macam itu kita bikin set tuh ada 13 total. Jadi ini di luar dari lokasi ya. Jadi set ada 13 total, terus yang kemunculannya itu juga cuma beberapa detik aja. Ya lumayan niat lah, itu lumayan seru sih. Gitu kayaknya kira-kira. Nah, jadi gitu konsepnya. Pengalaman syuting hari pertama gimana tuh, Kev? Kayaknya seru juga tuh yang di sekolah. Hari pertama sekolah ya. Nah, jadi hari pertama sekolah tuh gini, kita syuting seharian di sekolah. Nah, terus di sekolah itu kalau nggak salah kita tuh pakai banyak ekstras gitu juga kan. Ekstrasnya anak sekolah semua. Terus habis itu yang uniknya tuh kemarin kita ada talent anak-anak gondrong. Gitu doang kayaknya ya. Nah terus si anak-anak gondrong ini kan butuh scene mereka udah selesai potong rambut gitu kan. Nah mereka potong rambut di onset. Terus pas udah potong rambut di onset, ada satu talent yang nggak mau potong rambut, katanya dia nggak mau kalau pendek itu, bla 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 segala macam. Ya udah, akhirnya yang lain pada nyari referensi rambut yang dia mau aja daripada dia nggak mau gunting itu kan. Jadi udah deh, akhirnya ngegunting juga semuanya. Itu seru sih, gunting rambut di onset. Kalau dia itu gimana tuh? Tapi buat day itu ini kita banyak banget sih. Jadi pertama kita pecah tim tuh. Jadi tempat syutingnya itu ada 2 rumah. Jadi kita pecah tim, adegan opening itu di shoot di rumah pertama sama Pak Ica. Shoot, Oishi gerak, slow motion Oishi. Aku pecah tim ke rumah sebelahnya buat syuting adegan yang syuting film. Jadi di syuting film itu kita ada treatment motion control gitu yang buat nunjukin perubahan hari gitu. Jadi kita ngulangin gerakan yang sama berkali-kali dengan setup dan posisi aktor yang beda-beda gitu. Jadi itu lumayan take time sih. Terus asik juga tuh di situ. Lo pernah nonton Inception ya? Jadi kita bikin set terpisah gitu ruangan. Terus kita itu ruangannya bisa diputar gitu. Jadi ceritanya sih dia lagi cuci baju. Ternyata yang muter malah ruangannya kayak gitu. And 1, 2, 3 putar.
paling pijet ini langsung kertak banget. Nih buat yang hari terakhir nih kita syutingnya tuh di yang pertama di kafe. Nah kafe itu ceritanya yang pacaran online akhirnya dia ketemuan. Nah, terus lanjut tuh habis itu langsung ke skatepark kita syuting buat sepatu roda sambil ngetik itu yang loncat pakai 12 GoPro. Nah di situ tuh challenge-nya tuh Mas Kris harus pakai sepatu roda sambil megang 12 GoPro. Aduh, tuh gimana tuh Mas Kris tuh? Kayaknya kan agak susah tuh. Kayaknya sih gampang sih. Oh gampang. Oh gampang ternyata. Nah, jadi lebih ke ngerinya aja sih. Itu kita udah planning nih 12 GoPro. Kita mau bikin bullet time tapi moving bullet time ya. Jadi kita pas si skater ini lompat bakal diurutin tuh reret gitu kan, terus dia bakal jalan lagi terus bisa nyambung ke bullet time berikutnya gitu. Jadi kalau biasanya kan untuk setup bullet time kan diem kan dengan pakai kamera DSLR. Jadi ini kita ada GoPro, kita rig di satu batang terus dibawa. Nah karena si skater ini kenceng banget, dia ambil speednya buat bisa lompat. Jadi yang ngejar juga harus pakai sepatu roda juga otomatis biar kekejar tuh speednya. Nah waktu itu kan hujan tuh ya Mas ya, harus dibersihin dulu, dipel dulu kan sampai kering sama alat-alat. Kita khawatirnya talent yang jatuh malah siapa? Yang jatuh malah Pak editor kita tercinta. Hati-hati. Ini nasihat buat Nah, jadi ada kejadian yang gak diduga nih. Nah, kayak gini. Dia cerita dia kebetulan pas syuting, ya gua jatuh main inline gitu kan. Patah tulangnya. Nah, Edi dia gimana? Cuma satu tangan. Waduh, bingung ya. Dia beruntung nih dibantu sama Chris, sama Rio, sama Derry. Tadi tim Edinya rame gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya jadi juga gitu. Thank you, ini teamwork yang sadis. Pengalaman syutingnya sebenarnya kita happy banget, soalnya kayak kita bikin sesuatu tapi sama Pak Ica tuh dibikin jadi lebih kocak lagi, dibikin ceritanya tuh lebih dapat lagi gitu sih. Yang nggak kita kepikiran jadi sesuatu yang kayak wah anjir ternyata bisa gini juga ya. Jadi itu jadi sesuatu nilai lebih kenapa kita pilih Pak Ica. Ada beberapa hal yang lumayan gua coba ulik, tapi nggak semuanya masuk nih sayangnya memang ke dalam iklannya. Oh iya gila bener banget tuh. Sini-sininya banyak banget yang nggak ada ya. Iya. Buang semua. Gimana tuh? Malah yang susah-susah yang keren-keren itu yang dihapus masalahnya. Iya makanya ya. Yang paling susah scene apa sih? Scene yang Paintball nggak sih? bus air itu ya? Air. Iya paling teknis itu tuh. Jadi ngikutin anak-anak paintball ini lari, terus kameranya turun masuk ke air, itu jadi transisi ke mereka lari terus tuh. Jadi kayak kita masuk ke dunia di dalam refleksi dalam air itu tuh. Nah itu. Coba lihat dong, Bro, share screen dong hasilnya. Coba lihat, ada nggak? Ada sih nih, gua share screen. Susah kan itu bikinnya, dihapus lah. Timingnya sih susah banget. Kita workshop berapa kali sih itu buat itu, cuman ternyata nggak dipakai. Itu juga mau malam juga sih, jadi syuting time-nya pendek banget. Terus yang beneran takes time banget ya yang motion control buat anak-anak syuting film itu. Yang mana sih itu? Coba share screen dong, Kak. Lihat. Nah itu. Oh, kan kita harus ambil satu persatu tuh. Iya ya. Dari pagi sampai sore ya Mas Kris, sama malam. Malam kita. Oke. Terus yang itu juga nggak dipakai kan ya? Yang tadi tuh yang di skatepark itu kan harusnya kan dia 3 kali movement tuh 3 kali. Iya, ada 3 kali loncat harusnya dia itu. Iya. Nah, ternyata yang dipakai cuma satu. Cuma kayak bentar Jadi nggak ada banget bedanya gitu ya. dong sama bullet time biasa. Iya, nggak ada bedanya sama yang biasa. Oh sama ini ada satu scene lagi.
yang si talent yang udah rela-rela potong rambut tapi nggak masuk. Oh iya, sayang. Masuk salah sekali. Udah dipotong nggak dimasukin deh. Dia yang ini nih. Terus Tapi yang- ya dari situ kan kita juga jadi belajar, oh ternyata bisa diginiin ya. Maybe bisa di nextnya kita pakai lah.